Halo kawan-kawan Suyanto.id, kita jumpa lagi di sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita masih punya kesempatan untuk bertemu dengan pakar kita, Profesor Dr. Suarsih Madya, mengenai pokok bahasan penelitian tindakan kelas. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana guru, dosen muda ketika melakukan penelitian tindakan kelas melakukan apa yang disebut dengan tahapan observasi dan refleksi dari sebuah siklus penelitian. Selamat malam Bu Arsih. Selamat malam Pak Yanto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita harus sehat Bu Arsih karena pandeminya semakin menjadi-jadi. Semakin mencekam ya. Ya, kita kesehatan itu anugerah yang besar sekali sekarang. Harus optimis. Nah, kali ini Bu Arsih kita akan berdiskusi, berdialog supaya banyak para calon penelitian tindakan kelas terinspirasi dan bisa melakukannya dengan cara melihat video kita ini. Nah, coba berikan tausiah lah kepada para calon peneliti mengenai bagaimana kita harus melakukan observasi dan juga refleksi dalam sebuah siklus penelitian tindakan kelas. Bu Arsih, mari. Ya, terima kasih. Yang minggu lalu kita bicara tentang pelaksanaan ya Pak, melaksanakan di kelasnya. Nah, observasi ini sebenarnya sudah mulai dari situ, kolaborator memotret semua perilaku guru yang dilakukan guru, kemudian siswa, bagaimana siswa menanggapi guru, siswa menanggapi yang lain. Jadi seluruh interaksi itu sudah dicatat sebetulnya. Tetapi kan sering kurang sana sini ya, disempurnakan lagi supaya seperti itu. Nah, yang dicatat apa? Yang dijadikan sebuah cuplikan proses keseluruhan, gambaran proses itu dari awal Pak Yanto, dari awal guru masuk, apakah memberi salam itu sambil lalu atau memang betul ya salam menunggu sampai semua orang menjawab. Pak Yanto kan praktek begitu, asal mau pidato. Nah, itu sebenarnya kalau saya sarankan di kelas. Di kelas kalau misalnya selamat pagi kok hanya 1-2 harus diulangi. Nah, saya bilang kalau dengan mahasiswa saya seperti Pak itu loh, Pak mantan rektor itu saya bilang itu terus paham. Oh iya betul. Jadi memang melibatkan itu. Dari situlah sudah mulai dicatat Pak. Tidak boleh tidak ini. Kalau ada anak yang nyeletuk apa, itu harus dicatat. Semuanya dicatat sehingga data itu detail. Kemudian hal-hal yang kelihatannya sepele itu menjadi data, jadi bahan observasi gitu ya. Guru yang misalnya pernah saya sampaikan tumben senyum gitu ya, itu data kemajuan guru yang tidak pernah senyum. Kalau ada anak yang, saya disuruh toh nggak pernah selamanya. Nah itu juga termasuk iya kemajuan gitu. Kemudian misalnya guru yang biasa di tengah aja, tumben guru ke belakang. Jadi hal seperti ini ditemukan ya oleh mahasiswa saya yang memang guru kembali lagi gitu ya kuliah, kemudian melitinya itu jadi terkejut sendiri. Iya ya kok berubah gitu ya. Nah semua detail seperti itu dijadikan satu menjadi vignette. Vignette itu sebenarnya seperti cerita itu. Jadi cerita yang enak dibaca, yang menimbulkan bayangan dalam diri pembaca itu seluruh proses pembelajaran itu. Nah, ada hal yang perlu dicatat. Pernah mahasiswa saya itu pas praktek itu, nah tahu anaknya tahu kalau itu diteliti dan dicatat, itu berakting, jadi kok aneh gitu ya. Nah ini terus akhirnya ditunggu sampai wajar tuh baru dianggap data. So kalau nggak nanti kan tidak konsisten ya, hanya up and down itu. Sehingga yang observe itu. Nah, itu yang data yang hasil observasi, tetapi yang dimaksud observe kan tidak hanya yang dicatat oleh kolaborator ya. Misalnya anak-anak tampak bagaimana itu bahkan setelah usai kelas, itu ada yang mendekati anak itu sekalian ditanya gitu, bagaimana tadi
Ya. apa betul kamu suka gitu lah. Nah, itu termasuk data. Sehingga tidak gantian setelah selesai baru ini. Itu yang observasi, Pak. Ya, kemudian yang perlu saya tanyakan adalah ketika kita mengobservasi itu apakah berlaku ya seperti pada penelitian kualitatif secara emik dan etik. Misalkan saja yang harus dicatat itu apa yang terjadi, what's really going on menurut apa secara alami. Mungkin juga ada yang dicatat itu menurut persepsi dari kolaborator. Mungkin Ya, itu terjadi nggak? itu penting sekali Pak dicatat. Ya, Pada waktu mencatat observasi tidak itu etik saja, ya, etik. Jadi apa yang dilihat objektif tidak boleh diinterpretasi sebab nanti ada tahap tersendiri. Nah, pada waktu akan interpretasi itu misalnya anak ya Pak, anak ya, itu ketawa-ketawa, riang gitu ya. Itu nanti ditanya harus emik. Dia ya, menurut anak itu bagaimana gitu ya. Meskipun saya ngobservasi tertawa, ternyata dia tertawanya karena dicubit temennya, itu ada pernah terjadi. Enggak, tadi itu saya karena dicubit dari belakang katanya. Jadi geli ya kok dicubit, apa diidik-idik gitu loh. Itu. Jadi etik pada waktu mencatat itu harus apa adanya, ya. tidak boleh ada judgement gitu ya. Tapi pada waktu akan mencocokkan siapa yang ditanya itu harus dipahami dari sisi dia dan dicek sama temannya Pak, teman yang lain, apakah memang biasanya begitu atau bagaimana itu. Jadi sebenarnya apa namanya, nosi, roh penelitian itu ada di situ Pak. Cek Ya, recheck, kemudian teliti apa adanya, tidak boleh nambah kurang. Nah, ini yang sebenarnya memerlukan satu ketelitian dan ketelatenan ya. Kadang-kadang nggak telaten, aduh kok jelimet banget toh. Saya bilang memang jelimet dan openan Pak Yanto. ya, Orang peneliti tindak itu openan sekali, apapun dicatat. Kemudian apa harus teliti gitu ya, nggak boleh. Nah, yang perlu diingat, seorang peneliti tindakan itu tidak boleh menunda setelah lama baru ditengok Pak datanya, wah itu nanti belenger sekali. ya. Jadi saat ada satu vignette itu sudah mulai ditanda ada pola apa di situ. Nanti terus kan disambung itu ya, sudah kelihatan polanya gitu. Ya. Kalau perlu pakai warna, misalnya guru perhatian pada siswa di mana bagaimana itu diberi warna-warna tertentu gitu. Nah kalau dengan ada komputer sekarang kan enak sekali. Kalau dulu Ya. lah itu harus pakai spidol apa stabilo apa, sekarang kan sudah enak sekali di warna itu. Ya, jadi saudara yang mengikuti video ini tadi ada 3 konsep, tapi jangan bingung soal etik, emik, dan vignette tadi. Etik itu adalah orang ketika observasi itu memberi makna sesuai dengan pengamatan observernya. Jadi maknanya itu diberikan oleh observer. Tapi kalau emik itu maknanya itu adalah tergantung pada yang diobservasi, apa makna yang terjadi secara alami. Nah, vignette itu tadi juga baru diberikan pada kita, tapi kita mungkin perlu klarifikasi kepada Bu Wasih. Apa Bu, penjelasan makanan vignette yang paling sederhana itu apa? Ya, vignette itu seperti cerita ya, cuplikan proses yang jangan dikurang, jangan ditambah gitu ya. Jadi pada waktu cerita, pada waktu guru pada jam 7 masuk kelas, nah teruskan apa yang terjadi. Kemudian bagaimana murid. Jadi pinter-pinter menyampaikannya supaya tidak bosan gitu ya membacanya. Nah ini menjadi gambaran utuh dari proses itu vignette Pak. Ya. Jadi kalau memang kalau orang yang biasa kuantitatif, wah itu kan mencerita gitu loh. Ya. Rano angkane kokean apa, ya memang iya semuanya dalam kata gitu ya. Tapi kata-kata yang dipakai itu kan kalau si kelas itu kan memang ada istilah-istilah teknis, nah itu dipakai memang ya. Apa misalnya menarik perhatian, itu kan menarik perhatian kan beda ya ininya dengan Ya. itu. Memotivasi misalnya apa silakan aja. Jadi digambarkan secara objektif apa yang dilihat betul-betul sesuai dengan itu, dan malamnya kalau siangnya itu mengajar
malamnya itu sudah dirapikan, Pak. Dirapikan, betulkah tadi itu begitu, ditambah, dirapikan, betul-betul dirapikan gitu. Kemudian ditandai. Kalau tidak begitu nanti terantuk-antuk. Saya pernah menguji yang seorang dokter pakai action research itu berantakan, terus dia ngaku bahwa memang dulu itu tertunda-tunda sehingga ada yang hilang. Jadi ada yang bertentangan tuh loh, Pak. Ada yang missing gitu ya. Sehingga loh ini kok muncul di sini kok di sana nggak ada. Rupanya ini ditunda, Pak. Ditunda ini 2 minggu lagi itu kan ada yang detail sekali itu hilang semua. Sehingga ada yang hilang tidak nyambung gitu ya. Itu yang bahayanya kalau tertunda gitu. Di vignette sebenarnya bukan hal yang aneh lah Pak, itu cerita aja sebenarnya itu. Ya. Cerita gitu. Walaupun cerita kita tidak boleh blank, tidak boleh off. Jadi pikiran kita harus terfokus di proses pembuatan vignette itu. Supaya tidak ada yang hilang. Jadi ibaratnya orang sholat itu harus khusyuk, meninggalkan semua dunia. Nah, membuat vignette ini kita harus khusyuk, meninggalkan semua pikiran yang di luar penelitian tindakan kelas. Nanti sambil membuat vignette ingat bahwa jemuran di rumah belum dimasukkan, itu juga mengganggu saya kira. Intervensi. Apa ya, ekstrim banget itu. Mungkin Bu, jadi vignette itu gambarannya itu kalau di berita-berita kriminalitas itu kan mungkin rekonstruksi mungkin ya. Jadi orang menggambarkan betul. terjadi. Itu menterengnya itu direkonstruksi ya betul di dalam ini itu. Jadi kalau kita pakai istilah ya direkonstruksi. Dan ya istilahnya apa saja yang penting saudara bisa lakukan ya. Jadi saudara-saudara para pemirsa, entah itu vignette, rekonstruksi, tapi yang penting isinya adalah mencatat apa yang terjadi di kelas, what's going on, what's happening. Itu adalah dan proses ya, merupakan proses gitu ya. Proses. Dan inilah keunggulan penelitian yang kualitatif, karena penelitian kualitatif dalam penelitian tindakan kelas kita tahu feeling siapa yang sedang kita ajak bicara, siapa yang diteliti. Kalau penelitian kuantitatif kan nggak bisa. Orang menjawab pakai angka, itu kita nggak bisa merekam feelingnya. Nah, Bu, kalau memang tidak boleh rasakan Pak kalau kuantitatif. Ya betul, karena diangka-angkain. Nah, ketika observasi nggak boleh. Apa kita perlu bikin pedoman, Pak? Misalkan saja kita ekspektasi apa yang akan terjadi, apa yang harusnya terjadi tapi tidak terjadi, perlu gitu. Nah, sebenarnya kan itu dulu ada rencana ya Pak, rencana tindakannya sudah digambarkan duluan sehingga bukan ekspektasi tapi meskipun itu netral dalam arti apa yang terjadi, tapi kan tetap ada memberi perhatian khusus pada misalnya ini ada satu tindakan menggunakan permainan gitu ya Pak ya. Nah dia pasti ekspektasikan ini permainannya siapa sudah mulai diinikan. Loh kok nggak ada? Nah berarti ada sesuatu. Jadi yang direncanakan diantisipasi, tetapi kalau ada kelebihan Pak Yanto, itu harus dicatat juga sebagai nilai tambah gitu ya, dan dilaporkan sehingga apa yang tidak minimalis itu. Oleh sebab itu sangat kaya ya, datanya itu rich data gitu ya, ya memang kualitatif begitu ya. Jadi lebih banyak ininya. Sehingga ada hal-hal yang direncanakan maupun tidak direncanakan itu kalau terjadi dicatat aja. Kadang-kadang kadang-kadang itu belum terpikir ya itu ternyata itu sesuatu setelah terjadi dicari teorinya ternyata itu sesuatu yang sangat berharga. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Lalu setelah observasi dalam satu sesi itu terjadi, malamnya bekerja itu kan sudah termasuk malamnya bekerja, merapikan, melihat. Betul. Itu termasuk refleksi Bu ya? Belum, refleksinya nanti pada waktu refleksi bersama dengan kolaborator Pak. Kalau ini kan merapikan sendiri ya. Jadi pada waktu sudah rapi datanya, sudah semuanya ini, kemudian sama-sama mari kita lihat seperti mengembangkan kembali, betulkah itu, kalau itu ada yang positif, coba diingatkan, iya betul juga ya, kenapa ya?
kok bisa seperti itu? Oh, konsisten nih. Jadi ada memilah, menganalisis sambil critical thinking gitu ya. Itu akan melihat hubungan antara faktor pendukung dan juga apa yang terjadi. Kalau misalnya itu kurang berhasil, sama, itu ada apa ya? Oh, ternyata, oh ya saya lupa ini. Jadi dia akan mencari hal-hal yang sudah kuat, tapi juga tidak hanya mengatakan sudah kuat ya. Ini dihubungkan dengan apa, cause and effect itu selalu ada Pak itu. Ya. Kemudian yang belum berhasil bagaimana sehingga pada waktu refleksi itu misalnya sudah 3 pertemuan atau 4 pertemuan, itu kan dijereng Pak itu, dijereng, direfleksi. Setelah itu ada perubahan apa saja. Nah, digambarkan poin A misalnya pada waktu membuka pelajaran, itu pada awalnya alot misalnya Pak ya. Alot karena apa? Maaf saya masih grogi katanya, karena ternyata meskipun merencanakan sendiri, itu pertama kali ngajar action research itu karena ditungguin ya Pak ya. Itu grogi juga loh ini. Nah itu mulai setelah itu sudah mulai rileks dan nah jadi ada beberapa poin yang direfleksi sehingga nanti akan menjadi, itulah di situ sudah mulai menganalisis data Pak sebetulnya itu. Jadi nanti akan tergambar mana yang grafiknya itu di atas ya, kalau itu pakai grafik ya, atau digambarkan apa, mana hal-hal misalnya ada 5 hal, mana yang kuat, mana yang belum, mana yang dimodifikasi, mana yang diteruskan, mana yang ditambah, di segala macam itu di situ. Nah oleh sebab itu pada waktu refleksi, kemudian menganalisis kalian, kan nanti akan menjadi basis perencanaan, Pak. Ya. Jadi kalau peneliti tindakan nggak boleh dari rencana awal proposal itu sudah nanti 3 siklus gitu. Ya kalau terjadi bisa lebih dari 3 siklus. Seperti murid saya dulu juga rencana dia bilang, saya bilang sudah cukup ini, tapi saya belum puas Bu. Ya udah ditambah lagi gitu. Nah ini karena sangat subjektif ya Pak. Kalau Pak Yanto idealis gitu ya, itu kan kadang orang lain bilang sudah oke gitu, tapi ingin lagi itu boleh. Nah, oleh sebab itu pada waktu refleksi itu orang berpikir ya objektif, ya subjektif, ya analitik, ya memang reflektif gitu ya, sehingga dia akan terlatih untuk belajar dari kesalahannya, kalau dianggap kesalahannya ya, kekurangannya. Kemudian mengapresiasi self reward itu loh Pak, mengapresiasi dirinya juga nggak apa-apa kan, itu oh ya ternyata saya ini, sehingga nanti akan tumbuh terus. Oleh sebab itu di beberapa negara maju kan professional development guru-guru itu lewat ini didorong untuk penelitian tindakan terus menerus, karena itu ada self rewarding, orang merasa exist gitu loh dalam dirinya. Ya, tapi ketika guru malam hari membaca vignette-nya itu, boleh nggak itu secara individu itu melakukan ya nyicipi refleksi bagi boleh ya. Oh dalam hal itu iya Pak. Sebenarnya kalau ekstrimnya ya, itu seorang peneliti tindakan itu sebenarnya setiap kali refleksi Pak sebenarnya itu. Ya kan selalu ini. Tetapi kalau akan mayor, misalnya akan 1 siklus, itu kan refleksi untuk nanti perencanaan kembali itu ya. Bahkan seorang penulis mengatakan sebenarnya refleksi terjadi pertemuan pertama aja refleksi. Nanti kan nggak mungkin akan sama persis ya. Berikutnya itu sudah ada lagi modifikasi yang gimana gitu. Ada terjadi yang saya ikut terlibat waktu itu. Pada waktu anak-anak sudah aktif Pak, itu kan apa namanya ramai sekali. Ramai sampai bingung gitu ya itu. Tapi in English gitu ya, bahasa Inggris. Setelah itu kita ini sebelum saatnya refleksi besar, refleksi dulu itu gimana ini? Ternyata kita lupa Pak, harus ada class management, harus ada aturan misalnya kalau itu pair work ya kerja pasangan, ya nggak usah teriak-teriak teman itu cah cilik-cilik ya, itu wah gitu. Nah jadi ada penambahan modifikasi itu bisa terjadi dalam 1 siklus itu yang kecil-kecil ya, bukan mengganti tindakan tapi hanya memodifikasi bisa itu. Jadi terus menerus gitu, tidak statis gitu ininya. Ya, jadi pada hakikatnya refleksi itu bisa dilakukan setiap saat. Hanya saja ketika refleksi pada tahap yang sesungguhnya
the real reflection itu harus dengan kolaborator. Betul. Ya, ini tujuannya untuk menjaga agar validitasnya refleksi itu terjaga. Betul nggak kalau saya bilang begitu? Ya, jadi jangan sampai terlalu bias, Pak, terlalu subjektif ya. Harus ada critical judge ya, seorang teman yang berani mengkritisi yang ini kolaborator itu. Itu yang untuk refleksi besar yang bahkan sebenarnya kalau mau kolaborator diajak merencanakan pertemuan berikutnya itu sebenarnya nggak apa-apa juga, Pak. Jadi supaya mantap gitu ya ada. Ya. Cuman masalahnya kan kalau itu menjadi tuntutan, kadang-kadang kolaborator kan sibuk juga. Ya, ini di apa ya di open saja, dibuat terbuka kalau sempat monggo, tapi prinsipnya itu selalu reflektif. Jadi reflective teaching itu kan memang sebenarnya sekali. Nah sekarang nyambung dengan yang post method itu Pak, yang pasca metode. Nah itu menyarankan orang supaya terus menerus itu. Ya. Kemudian ada satu hal yang saya ingin sampaikan untuk guru-guru yang muda, mahasiswa yang sedang belajar itu namanya technical action research gitu ya. Tapi nek Pak Yanto misalnya itu sudah critical action research gitu. Okay. Jadi lebih mungkin akan menciptakan sesuatu yang baru, mengkritisi lebih dan pendekatannya empowerment, pemberdayaan gitu. Jadi ada dua tipe ya. Tapi kalau untuk guru-guru yang masih muda dan masih masih urusan teknis itu nggak apa-apa. Ya. Ini. Lalu bagaimana peran teori Bu dalam refleksi? Mungkin orang merefleksi itu kan tergantung mindset seseorang. Kalau dia punya teori tertentu yang bertentangan dengan peneliti, kemudian kolaborator itu memiliki pendapat refleksinya yang berbeda, apa solusinya? Jadi teori itu untuk guide aja Pak, untuk menuntun kita pada keputusan-keputusan gitu ya. Nah pada waktu kolaborator berbeda pendapat itu harus dialog Pak, dialog kemudian saling tapi jarang terjadi itu. Ya. Kalau teorinya ini sama-sama kemudian memang terjadinya bukan bertentangan sekali, ada beda melihatnya itu pernah. Kemudian saling memberikan teori gitu ya. Ternyata sebetulnya hanya karena kurang wawasan aja Pak guru itu gitu. Jadi misalnya pada waktu kami ya melakukan itu, ada yang bilang kok masih di drill katanya. Jadi ini kan ada lafal yang susah ya Pak. Nah ini memang otomatis itu kan coba tirukan berapa kali gitu ya. Itu ada yang loh sekarang ini kan komunikatif nggak boleh ngedrill. Itu satu hal terus harus dipisah Pak karena memang waktu itu saling bertahan terus akhirnya saya tengahi. Nah begini kalau itu tujuannya itu untuk dandani untuk nambal itu nggak apa-apa asal jadi bukan dijadikan metode yang teknik yang utama seperti zaman dulu gitu. Oh boleh toh Bu, malah seneng sebenarnya. Oh berarti saya boleh juga gitu ya. Oleh sebab itu, kalau guru sama guru, misalnya ada sesuatu yang tidak terpecahkan, itu sebaiknya juga ngundang orang ketiga yang bisa memberi pencerahan gitu Pak. Nah itu yang saya maksud kolaborasi dengan perguruan tinggi itu supaya memberi wawasan yang lebih daripada yang praktis gitu ya. Jadi teori-teori diperlukan Pak, sebab apapun itu kita ini pendidikan pasti ada teori psikologinya, ada teori yang lain itu ya sosiologinya, ada ini misalnya gitu. Nggak bisa tanpa itu saya kira. Iya. Jadi kalau ada dispute di antara peneliti dan kolaborator harus perlu orang ketiga, yaitu bisa dari perguruan tinggi, bisa ahli diundang untuk memberikan pencerahan kepada kedua orang itu. Itu tadi ya Bu? Iya. Ya, oke. Kemudian ketika misalkan refleksi itu kan tentu ada pertemuan. Perlu di video nggak sebagai dokumen? Atau mungkin bisa? Kalau memang bagusnya kalau ada video ya. Kalau zaman sekarang kan HP aja bisa untuk video ya Pak ya. Itu lebih ini. Supaya nanti suatu saat pada waktu yang lupa itu bisa ini loh buktinya gitu. Bahkan mengajarnya pun itu Pak. Kalau saya sarankan lebih baik di video, ya. Jadi itu pernah saya sampaikan kan, itu murid saya itu
memakai gambar, tapi karena dia ke belakang terus, yang depan tuh tidur, Pak. Gitu. Tapi dia merasa berhasil. Oh, I'm great today, ma'am, katanya. Ya. Saya bilang, saya senyum-senyum ada. Yang mana tadi itu muridmu tidur loh. No, impossible, katanya. Dia ngotot banget. Ya, gini aja, kita lihat videonya yuk, saya bilang. Oh, nangis, Pak, dia. Loh, kok begitu ya? Nah, itu loh, Mbak, kalau terlalu asik ya, menunjukkan gambar gitu ya, ke belakang kan yang depan nggak lihat gitu ya. Ya. Dan itu terjadi, Pak, itu. Oleh sebab itu video itu sangat membantu. Siapa tahu kolaboratornya juga lupa, yang ininya apa namanya, penelitinya juga lupa, gurunya itu. Kemudian ada apa, serba lupa gitu ya. Ya. Itu sangat bagus itu. Ya, oke lah, Bu Arsih. Saya kira kali ini pembicaraan kita tentang observasi dan refleksi kita sudah sampai pada akhir pembicaraan karena waktunya harus kita akhiri. Dan saudara-saudara, para sahabat suyanto.id, silakan berbagi pengetahuan di channel ini, kirimkan ke alamat channel ini di email redaksi @suyanto.id. Saya kira begitulah pertemuan ini, dan minggu depan kita masih berbicara dengan Profesor Dr. Suarsih Madya mengenai analisis, Bu ya. Analisis data, betul. Analisis data, dan nanti suatu saat juga sampai pada bagaimana laporan ya. Juga, ya Bu. Dan kalau ini diikuti, ini sudah mirip seperti penelitian tindakan kelas yang ditulis oleh Bu Arsih di bukunya itu. Nah, di minggu depan tambah validitas ya Pak nanti ya. Ya oke. Malah validitas ya, masih banyak waktu Bu, ditambah juga nggak apa-apa. Itulah kehebatannya YouTube, itu sesuai dengan era belajar ya. depan yang harus individualized, integrated, dan fleksibel. Nah, saya kira demikian, saudara-saudara pecinta suyanto.id. Sampai ketemu lagi. Salam belajar sepanjang hayat. Terima kasih Bu Arsih atas sama-sama malam ini. Selamat malam.